Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Annisa Putri Maharani Siregar dari kelas MESP 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan PLP 1 kami. Program Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam lingkungan sekolah. Selama kegiatan PLP 1, mahasiswa terlibat dalam observasi dan partisipasi aktif dalam berbagai aspek operasional sekolah, termasuk proses belajar mengajar, manajemen kelas, serta interaksi dengan guru, siswa, dan staf sekolah. Observasi dilakukan dengan metode kualitatif melalui pengamatan langsung, wawancara, dan diskusi dengan berbagai pihak terkait. Temuan utama dari laporan ini mencakup analisis tentang metode pengajaran yang efektif, strategi manajemen kelas, serta tantangan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Selain itu, laporan ini juga mengevaluasi implementasi kurikulum dan bagaimana kebijakan sekolah diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pengalaman ini memberikan wawasan berharga bagi mahasiswa tentang dinamika sekolah dan persiapan yang diperlukan untuk menjadi pendidik profesional. Adapun kegiatan PLP 1 ini kami laksanakan di SMA Negeri 3 Medan, yang terletak di Jalan Budi Kemasyarakatan nomor 3, Pulau Berayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan PLP 1 ini kami laksanakan mulai dari tanggal 26 Maret sampai 14 Mei 2024. Adapun dosen pembimbing kami, Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD MSc, dan guru pamong kami, Ibu Neti Nababan, SPD MSI. Dalam kegiatan PLP 1 ini, kami melakukan pengamatan terhadap 10 aspek. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Yang kedua, kultur sekolah. Yang ketiga, struktur organisasi dan tata kelola. Yang keempat, visi dan misi. Yang kelima, peraturan dan tata tertib. Yang keenam, kegiatan seremonial formal. Yang ketujuh, kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, praktik baik dan kegiatan positif. Yang kesembilan, proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kendala-kendala yang dialami dan solusinya. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Peserta didik SMA Negeri 3 Medan memiliki karakteristik yang cukup baik, memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sudah mampu menentukan minat dan bakatnya, dan aktif mengikuti ekstrakurikuler di sekolah tanpa ada unsur paksaan dari pihak sekolah. Adapun dalam segi emosional, peserta didik telah mampu mengendalikan diri dengan baik. Berdasarkan segi kebutuhan dasar seperti sandang dan papan, umumnya peserta didik merasa cukup terpenuhi. Peserta didik juga mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Selain itu, peserta didik juga memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap teman dan lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya memiliki dampak positif bagi peserta didik. Di antaranya, peserta didik bersemangat saat belajar, memiliki rasa antusias yang tinggi saat guru menjelaskan, serta yakin akan jurusan pilihannya. Yang kedua, kultur sekolah. Di SMA Negeri 3 Medan, kegiatan 3S, yaitu senyum, sapa, salam, telah diimplementasikan dengan baik di sekolah. Para siswa dan guru terlihat ramah satu sama lain dengan senyum, sapaan, dan salam yang hangat terjadi secara rutin. Pengkondisian awal belajar dilakukan dengan doa dan motivasi untuk mempersiapkan siswa sebelum memulai pelajaran. Upacara bendera diadakan setiap hari Senin dengan penuh semangat dan kebanggaan, melibatkan partisipasi aktif dari seluruh siswa dan guru dengan kondusif. Penggunaan seragam sekolah cukup baik, menciptakan kesan kesatuan dan identitas sekolah yang kuat. Anjuran untuk menjaga kebersihan dan ketenangan sekolah ditekankan secara reguler, dengan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan kondusif bagi pembelajaran. Suasana yang tenang dan nyaman tercipta di sekolah, memungkinkan siswa untuk fokus dan belajar dengan baik. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kelola. SMA Negeri 3 Medan memiliki struktur organisasi yang cukup baik dan mampu menjelaskan urutan jabatan dan wewenang dalam setiap bidang. Terdapat komite sekolah yang tugasnya memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan,
mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Adapun tugas kepala sekolah antara lain berwenang sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor untuk sekolah. Wakil kepala sekolah ini terbagi menjadi 4 wakil sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Di antaranya terdapat wakil kepala sekolah bidang akademik, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan wakil kepala sekolah bidang humas. Nah, di sini saya tampilkan struktur organisasi SMA Negeri 3 Medan. Selanjutnya, visi dan misi. Di sini saya tampilkan visi dan misi SMA Negeri 3 Medan. Visi, menghasilkan peserta didik yang unggul dalam mutu, memiliki pengetahuan yang luas, berwawasan lingkungan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi dengan dilandasi iman dan takwa. Sedangkan misinya, 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik lulusan secara berkelanjutan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kelima, mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan prestasi pada bidang ekstrakurikuler. Yang ketujuh, menumbuhkan dan meningkatkan minat baca siswa. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Dan yang kesembilan, meningkatkan wawasan pengetahuan serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Visi dan misi merupakan hal terpenting dalam sebuah lembaga termasuk lembaga pendidikan. Visi sekolah merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang hal-hal yang digunakan sebagai acuan bagi penyusunan program sekolah dan pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat dengan menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Pengimplementasian visi misi di SMA Negeri 3 Medan dilakukan secara nyata untuk mencapai beberapa poin-poin penting sebagai berikut. Yang pertama, mendorong prestasi akademik dan non-akademik yang tinggi dan pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua, membentuk karakter peserta didik menjadi bertanggung jawab, berintegritas, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan siswa menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, dan mendorong siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan komunitas. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib. Peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 3 Medan dibuat dengan mengacu pada visi dan misi sekolah, yakni menghasilkan peserta didik yang unggul dalam mutu, memiliki pengetahuan yang luas, berwawasan lingkungan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi dengan dilandasi iman dan takwa. Siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan cukup memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Meskipun ada beberapa siswa yang masih perlu diperhatikan, seperti beberapa siswa yang masih datang terlambat dan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Namun, kami melihat tindakan cepat dari pihak sekolah untuk melakukan pembinaan terhadap siswa dan siswi tersebut. Kemudian, kegiatan seremonial formal. Kegiatan seremonial formal di SMA Negeri 3 Medan mencakup beragam acara yang melibatkan berbagai elemen, termasuk upacara, peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, serta pertunjukan seni. Upacara dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, melibatkan seluruh siswa dan guru. Hari-hari besar nasional dan keagamaan diperingati dengan kegiatan yang sesuai dengan tema dan makna acara tersebut. Pentas seni dapat melibatkan beragam jenis seni seperti musik, tari, teater, dan lainnya, dengan melibatkan partisipasi aktif siswa. Selanjutnya, kegiatan kurikuler.
kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam tata tertib sekolah, disebutkan bahwa siswa diwajibkan mengikuti ekskul pramuka dan diperbolehkan memilih salah satu ekskul yang diminati serta bertanggung jawab atas ekskul pilihannya. Terdapat 26 pilihan ekstrakurikuler di bidang akademik dan non-akademik yang dapat diikuti oleh siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakatnya. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Medan aktif dilaksanakan 1-2 kali seminggu yang terbagi dari hari Senin sampai Sabtu. Adanya peran pembina ekstrakurikuler dan fasilitas yang memadai juga menjadi pendorong peserta didik dalam melaksanakan kegiatan ekskul. Beberapa prestasi siswa di bidang ekstrakurikulernya masing-masing, seperti di ekskul Olimpiade IPA, meraih prestasi peraih medali perunggu Olimpiade Pelajar Sains Indonesia di bidang studi biologi SMA. Selanjutnya, ekskul pramuka, juara 1 U78 kilo, cabang olahraga taekwondo Piala Por Kota Medan, juara 1 lomba pidato bahasa Inggris pada acara lomba ketangkasan pramuka dalam rangka HUT Pramuka ke-62. Dalam ekskul basket, juara 1 3-on-3 Al-Azhar Asy-Syarif, basket putra. Kemudian di ekskul Temuga, pemeran akting terbaik Ardika Production 2023. Dan di ekskul futsal, juara 1 Yamaha Youth Festival Futsal Competition 2023. Kemudian, praktik baik dan kegiatan positif. Perilaku dan sikap baik siswa maupun guru terlihat dari keramahan saat bertemu dengan senyum dan mengucapkan salam, berbicara dengan sopan dan berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga sangat mengutamakan kebersihan dan kenyamanan di setiap sudut sekolah, sehingga tercipta suasana yang bersih, nyaman, dan asri. Keamanan sekolah juga terjaga dengan adanya pagar mengelilingi sekolah dan dijaga oleh Satpam sekolah di pos Satpam. Selain itu, saat kegiatan belajar mengajar, guru terlihat memotivasi siswa dalam belajar dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kegiatan belajar mengajar juga didukung dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Keadaan kelas yang bersih dengan penerangan yang cukup, luas dan dilengkapi dengan kipas angin menjadikan siswa nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian dalam proses pembelajaran, guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Dalam mengajar, guru menggunakan media pembelajaran yang dibutuhkan siswa, membantu siswa jika dalam kesulitan memahami atau mengerjakan soal. Guru juga menjawab pertanyaan siswa dengan ramah, memberi kesempatan para siswa untuk aktif berdiskusi. Guru juga mengajar dengan pelafalan yang jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik sehingga dapat didengar dan dimengerti oleh semua siswa. Guru juga berpakaian dengan rapi dan sopan, tepat waktu memasuki kelas, dan menggunakan waktu mengajar dengan efisien. Nah, berikut ini adalah kendala-kendala dan solusi yang dapat kami berikan. Yang pertama, variasi kebutuhan belajar siswa. Setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda, yang bisa menyulitkan guru untuk memberikan perhatian yang merata. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu dengan mengimplementasikan metode pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar yang variatif di antara siswa. Yang kedua, pembentukan kelompok belajar, yaitu membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kecepatan belajar atau minat mereka untuk lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedua, masalah kedisiplinan siswa. Siswa yang kurang disiplin dapat mengganggu proses pembelajaran dan mempengaruhi atmosfer kelas. Solusi yang dapat dilakukan, yang pertama penyuluhan dan bimbingan, yaitu mengadakan sesi penyuluhan untuk membahas pentingnya kedisiplinan dan etika dalam belajar. Yang kedua, pengawasan yang lebih ketat, menyediakan lebih banyak pengawas di area sekolah untuk mengurangi tingkat kenakalan.
dan sistem reward dan punishment, menerapkan sistem yang jelas dan adil terkait reward dan punishment untuk mengendalikan perilaku siswa. Sekian saja presentasi hasil kegiatan PLP 1 kami di SMA Negeri 3 Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.